Shalom, puji Tuhan. Kita ada lagi di hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang kembali akan kami renungkan pagi hari ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Karena itu biarlah Roh Kudus yang kiranya menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Kisah Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah belajar dari Barnabas. Dia adalah penghiburan. Ya, saudara, arti nama Barnabas adalah anak penghiburan. Ia seorang Lewi dari Siprus. Merupakan salah seorang rekan kerja Paulus yang menyebarkan Injil Kerajaan Allah ke berbagai wilayah Asia. Firman Allah menyatakan bahwa melalui kehidupan Barnabas banyak orang telah datang kepada Tuhan. Yang kita sudah baca tadi. Artinya hidupnya disukai oleh semua orang. Hidupnya menjadi berkat dan yang terpenting kata firman Tuhan di sini adalah banyak orang telah datang kepada Tuhan. Perhatikan, datang kepada Tuhan, bukan datang kepada Barnabas. Dengan kata lain, kehidupan Barnabas hanyalah sebagai sarana. Sehingga orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertobat dan diselamatkan, dan percaya. Dan sungguh-sungguh. Karena kehidupan Barnabas. Artinya, hidupnya menjadi berkat. Nah, pertanyaannya apa sebabnya Barnabas menjadi demikian? Jawabannya adalah karena sebagaimana namanya Barnabas, yaitu penghiburan. Begitulah hidup dan perilakunya. Bagaimana bisa terjadi? Pertama, Barnabas seorang yang beriman teguh kepada Kristus. Itu yang dikatakan tadi. Tanpa iman, tentu dia tidak akan bisa menjadi pribadi yang demikian. Iman artinya pistis, atau pisteo, artinya totalitas dan loyalitas kita kepadanya. Artinya orang yang berpegang teguh kepada Kristus, dia sungguh-sungguh hidup, ya, teguh imannya dan loyal, giat hidup di dalam Kristus. Yang kedua, Barnabas seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh di sini dipakai kata pleres yang berarti seorang yang selalu dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Barnabas dapat dikatakan seorang yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan Yesus sebab hidupnya terus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketiga, Barnabas seorang yang baik dikatakan. Dalam bahasa Yunani kata baik disalin dengan kata agathos, yang berarti baik dalam aspek moralitas dan dalam kesehari-hariannya. Baik dalam ibadah ritual maupun dalam ibadah yang aktual. Satunya kata dan perbuatan. Buktinya Alkitab saksikan dan katakan bahwa banyak orang telah datang kepada Tuhan melalui kehidupan Barnabas. Ini luar biasa. Nah, keempat, Barnabas seorang yang suka berbagi dan memberi untuk pelayanan dan persekutuan. Itu bisa kita dapat dari ayat bagian lain dalam Kisah 4, 34, 37. Dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi jelas di sana, Barnabas seorang yang suka berbagi dan memberi untuk pelayanan dan pekerjaan persekutuan. Nah, yang kelima, Barnabas seorang pendamai. Dia seorang yang selalu ingin hidup dalam kerukunan dan dalam kedamaian. Nah, ketika peristiwa Saulus waktu itu baru pertama kali bertobat, komunitas Kristen atau orang-orang percaya pada waktu itu di Yerusalem tidak dapat mempercayai pertobatan Paulus. Dan ketika Paulus datang ke Yerusalem, mereka menolak, mereka tidak menerima. Karena mereka tahu Paulus seorang penganiaya jemaat. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu siapa orang yang memberikan keyakinan kepada orang-orang Yerusalem, orang-orang Kristen, dan membawa Paulus untuk dapat diterima kembali oleh jemaat Kristen pada waktu itu. Itulah Barnabas. Barnabaslah yang menjadi jembatan, menjadi pendamaian yang menghubungkan Saulus dengan pemimpin-pemimpin dan komunitas Kristen di Yerusalem.
Kisah Rasul 9:27 berkata, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Artinya Barnabas meneguhkan dan memberikan sebuah keyakinan bahwa Saulus sudah bertobat. Akhirnya saudara, Saulus diterima di komunitas Kristen itu dan pelayanannya pun berkembang dengan sangat pesat. Tanpa Barnabas, barangkali kita tidak akan pernah mengenal dan tidak pernah tahu Paulus bagaimana saat ini. Maka saudara, orang yang bernama Barnabas sangat mungkin sedikit. Ya, nama Paulus yang mungkin justru lebih banyak. Ya, atau mau hidup seperti Paulus justru lebih disukai dan populer daripada Barnabas. Padahal tokoh bernama Paulus itu sangat mungkin tidak akan berperan banyak seandainya tidak ada Barnabas. Mari, jadilah dirimu apa adanya, tetapi mari ya kita bersikap, kita berperilaku, kita hidup juga sebagaimana Barnabas, dan hadirkanlah dirimu untuk boleh menjadi Barnabas, menjadi orang-orang yang menjadi penghiburan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali diteguhkan dengan tokoh, dengan figur Barnabas. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus serta kemampuan dari-Mu menolong kami supaya kami boleh menjadi penghiburan bagi siapa saja, sehingga kehadiran kami disukai, menarik, dan nama Tuhan dimuliakan. Mereka datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.